ada nur yang muhaddas, tapi nur pertama itu nur Nabi SAW. Ya, ada nur di bawahnya itu nur malaki, dan semuanya disebut nurullah. Nah, firasat itu masuknya ke nur malaikat, bukan nur Muhammad SAW, bukan nurul ala nur, bukan nur mutlak. Itu firasat. Muhaddithin wa in kana min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam lakana Umar. Amma ba'du, Allahumma ayyidna bi ruhil qudus. Allahumma arzuqna mukalamah ma'al musyahadah wa arzuqna amin ya rabbal alamin. Muqaddimah awal bahwa beliau Al-Imam Abdul Karim Al-Jili, anak dari cucu Syekh Abdul Qadir Jilani, menjelaskan bahwa pada 2 minggu lalu, sebulan lalu ya? Sebulan lalu ya? Oh ya, karena kita sedikit kena trouble ya. Apa kata beliau? Ma wada'tu syai'an fi hadzal kitab illa wa huwa muayyadun bi kitabillah aw sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apapun yang ditulisnya semuanya dikuatkan oleh kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya orang yang meragukan kitab lisan kamil sehingga meng-ban kitab ini berlebihan. Cukup yang di-ban itu adalah channel YouTube atau channel apa? Channel TikTok ya. Jadi tawakuf boleh, tapi jangan melarang orang baca. Coba katakan seperti yang dikatakan oleh Syekh Abdul Somad Al-Falembani, bahwa kitab tasawuf itu ada 3 tingkatan. Pemula, menengah, advan. Mubtadi, mutawassit, muntahi. Pemula, menengah, advan, lanjutan. Kok bisa begitu? Pertanyaannya Buya nih kelas buku S1, boleh nggak baca buku S3? Kan boleh-boleh aja. Tidak ada masalah tuh. Yang nggak boleh mengajarkannya atau membuat kesimpulan langsung dan merasa sudah setara dengan orang S3. Itu nggak boleh. Gitu ya? Iya, biar sekolah lagi maksudnya. Kan S2 udah 2 kali, harusnya langsung S3 tuh. Iya. Tapi kalau enggak ya mesti ilmu sanadnya level S3 boleh. Kayak Syekh Yasin itu S3 ngambil dari beliau. Syekh Al-Jum'ah ngambil dari beliau. Mungkin Buya pengen kayak Syekh Yasin kali. Buya Yunus soalnya udah masuk. Udah masuk ya. Udah mahasiswa lagi. Enggak ada maksud nyinggung Buya. Emang di request tadi sama beliau. Terus apa kata beliau? Kalau engkau tidak faham, tawakuf ma'at taslim. Jadi kalau baca satu kitab tasawuf, kitab-kitab kemarifan, kita kalau nggak paham jangan bilang saya berlepas dari guru saya. Jangan. Sul adab ente ngomong gitu. Dan mahrumul barakah, akan diharamkan dari keberkahan ilmu sampai kiamat. Hatta tatuba ilallah, sampai tobat ke Allah lagi. Kenapa? Ilmu itu sudah tabiatnya dari dulu, awal munculnya diingkari. Ya kan, Bia? Setiap awal muncul ingkar semua orang. Gak usah jauh-jauh lah. Dulu di bumi, lalu kemudian ada antitesis bahwa bumi lah yang mengelilingi matahari, langsung dikafirkan. Jadi itu sudah menjadi tabiat ilmu bahwa dia fi awal zuhurihi ankara alil jahil. Jadi ilmu itu di awal munculnya pasti diingkari orang. Ya. Ilmu ini sudah tahun berapa muncul? Coba cek. Tahun berapa beliau wafat ya? 832. Sekarang
14. Yang nggak ngerti juga ini berarti dia mengalami kemunduran ma'rifat, kajian hakikat. Cukup katakan, apa yang kita katakan? Agak jauh-jauh dikit ya. Ente kayak masih sama-sama muda aja. Anda juga nggak kuat. Agak jauh dikit ya. Agak jauh dikit ya. Itu cocoknya Fajar Faral itu, masih muda-muda itu. Dia hirup, itu malah fly deh. Kalau kita nggak kuat gitu. Oke, Khair, kita lanjut. Apa kata beliau? Ini rahasia. Tolong AC-nya. Itu di belakang-belakang dah. Apa kata beliau di paragraf yang ketiga? Tawakuf dan taslim ila ayyaftahallahu alaihi. Sampai Allah bukakan untuknya. Jadi bukan malah buatnya. Emang situ doang yang asu aja ya kan? Duluan kita kali asu aja. Apa faedah dari taslim? Ini kaidah dari beliau. Faedatut taslim wa tarkil inkar. Faedah dari taslim, menerima. Tawakuf tapi menerima bahwa mungkin maksudnya ini tapi saya belum paham gitu. Ya. Dan tidak mengingkari. Apa faedahnya? alla yuhramal wusul ila ma'rifati dzalik. Dia tidak akan terhalang untuk mencapai mengenal hakikat dari barang yang dipahami orang itu. Ini contoh, orang mengharamkan membaca karya Ibn Arabi, dia bakal bisa paham Ibn Arabi nggak suatu saat? Nggak bisa. Cukup dia katakan, saya belum paham Ibn Arabi, tapi saya yakin Ibn Arabi nggak bermaksud salah. Ente baca dengar Al-Hallaj ngomong anallah, nggak mungkin Hallaj itu Ahlus Sunnah. Guru dia Ahlus Sunnah, dia nggak pernah menjadi orang Syiah dan nggak pernah menjadi orang Mu'tazilah, dan nggak ada juga orang Mu'tazilah ngomong begitu sama Syiah. Ada nggak? Syiah Mu'tazilah mengatakan anallah, kan nggak ada juga. Kan dia dituduh Syi'i. Loh, teman kita ada Syiah, kita tanya, ada nggak di akidah kamu meyakini anallah itu boleh? Kalau nggak senang langsung disebut Syiah gitu kan, lucu ya. Kita di Ahlus Sunnah aja udah rame bawa Syiah lagi ente. Oke, jadi apa faedah kita tidak mengingkari satu hal yang kita belum paham? Insya Allah fi yaumin ma sayaftah alaikallah. Di satu hari, dan itu yang saya alami. Saya mengingkari ilmu ini dulu. Baru dibuka baca kitab ini 2004, 2005 baru paham, itu khatam yang kelima kali. Dan khatamnya di bus ya. Jadi itu terakhir saya Jakarta Padang naik bus 2005. Bukan belagu, tapi gak takut lagi nyoba, karena waktu berangkat itu kan ada rasa takut mati. Jadi waktu berangkat ada rasa takut mati dan tiba-tiba kita nangis itu di bus. Tapi ternyata kalau orang takut mati dekat sama Allah ya. Akhirnya saya buka kitab itu kan. Kitabnya sampai sekarang kulitnya udah nggak ada. Nah ini udah yang baru kita beli nih. Yang saya inkari tahun 2000, kebuka tahun 2005. Berapa tahun? 2004 saya baca nggak paham. Tawakuf dulu, ulang lagi baca. Tahun pertama saya baca, saya cuma nerjemahin kata per kata, tapi nggak paham. Jadi katanya mengerti, tapi kalau digabung satu kalimat nggak ngerti. Gitu. Baca lagi kedua masih begitu, baca lagi ketiga masih begitu. Yang keempat mulai akal, tapi filsafat yang main. Yang kelima baru karena rasa takut mati, jadi membacanya pakai zauk. Oh, inilah rahasia Rabitatul Kubur itu ya. Rabitah niat kematian itu mempercepat kemarifatan. Ya. Ajazana masyayikhna lakin nunkir alaih. Ya. Dulu guru kita udah ngajarin, talaki malah dulu. Guru kita kan pegangannya ini Bu ya. Guru saya pegangan dan dia ngajarin ini. Dan dia ikutin pola ini. Jadi setiap kali bab dimulai dengan syair, tapi bahasanya kalau di sini bahasa Arab, kalau kami pakai bahasa Minangkabau. Ya. Baramulo gitu.
Sekarang kita masuk ke wa'lam. Nah, sekarang kita masuk ke bab epistemologi sufi. Apakah tasawuf itu ilmiah? Kan lagi rame nih ngomong ilmiah. Enggak ilmiah, ente enggak ilmiah. Dikira ilmiah itu cuma empirik, satu yang dipikirkan, satu yang dapat diverifikasi secara empirik. Enggak paham dia berarti. Mimpi itu bisa diilmiahkan dia. Itu udah masuk ke filsafat. Perasaan itu bisa diilmiahkan, udah ada mekanismenya, ada ilmunya. Sudah diambil sebagian oleh ilmu dalam psikologi. Contoh nih Buya nih, mimpi Rasul. Mimpi Rasul, ini mimpi Rasul. Bisa dicek loh. Dan itu sudah ada caranya ngecek bahwa mimpi ini bisa diilmiahkan atau tidak. Tapi sebagai pengalaman pribadi, dia subjektif. Tapi itu mimpi bisa diuji. Sudah ada ulama yang menguji cara kebenaran mimpi. Ini epistemologi ilmu sufi, bahwa sufi mengatakan dia dapat ilham, dia dapat futuh, dia dapat laduni, itu sudah dapat kaidah ilmiahnya sudah ada. Ya, ini mohon diingat, ini bukan kitab akidah, ini nggak mesti diyakini, ini kitab ontologi, bukan teologi. Apa beda ontologi dengan teologi? Teologi bab kalam, akidah, sesuatu yang kemudian kita mesti yakini. Kalau ontologi, sesuatu hakikat, sesuatu yang hanya perlu kita tahu, kita nggak mesti meyakini apa yang kita tahu. Buya mengetahui satu, itu meyakininya nggak? Belum tentu. Itulah akidah Imam Asy'ari ya. Qala al-Asy'ari, ilmuka bisyai' ghair imanuka bih. Pengetahuanmu terhadap sesuatu bukanlah imanmu terhadap sesuatu. Oke? Jadi pengetahuan beda lain dengan iman. Tetapi dia tidak usah kemudian kita dikotomi dalam pengertian sekuler. Ya. Bagi kita iman itu, kalau orang punya iman tuh gak akan naik, gak akan turun. Dia sudah stabil. Namun untuk kedekatan hamba kepada Allah, dia perlu knowledge, dia perlu ma'rifat. Maka perlu dia kemudian memperbanyak kema'rifatannya. Ya. Nah, kita masuk ke yang saya sebut tadi, epistemologi sufi, epistemologi ilmu tasawuf. Kesadaran sufi itu kenapa kemudian mesti dijelaskan secara epistemologis supaya orang tidak mengatakan ini halu atau mengharamkan kitab ini sebelum dia faham. Masalahnya udah nggak faham, udah nggak baca, langsung memfatwakan sesat. Ini kita boleh tanya sama orang yang melarang-larang baca kitab ini. Dua aja. Kalau husnuzon dia baca, dia nggak ngerti cara bacanya. Dia tahu nahwu shorof, tapi kan ini punya mustalahat. Baca buku fikih pakai keywordnya mustalahnya. Keyword apa? Fikih. Kalau kayak Pak Tabah ini orang eksak. Baca buku ya dengan keyword eksak, beda dengan orang-orang spiritualis. Cuma kan gersang dia pasti. Ya, makanya datanglah Pak Gesang. Ya, pasti gersang itu dan ingin mencari sesuatu yang bisa melembutkan kegersangan itu. Haus ya. Dan tidak semua hal itu mesti ilmiah. Sepakat? Enggak semua hal itu ilmiah menurut semua orang. Ada hal yang dia ilmiah menurut suatu kelompok, tapi enggak ilmiah menurut kelompok yang lain. Contoh, mimpi ketemu Rasulullah itu ilmiah enggak? Bagi kelompok yang hanya membaca empirik, dia nggak paham. Bagi dia, oh enggak, kan itu mimpi. Gimana? Penyakit itu atau obat itu gimana cara membuktikan dia sudah terverifikasi? Dia diujikan enggak? Diuji, terus orang yang diuji itu disebut apa? Sampel orang itu nanti ditanya kan, apa yang kamu rasakan, apa yang alami. Mungkinkah orang itu bohong?
Mungkin sama. Kalau ada orang mimpi nih, wajah Nabi kan sudah ada di Syama'il Nabawiyah. Betul kan? Sifat Nabi sudah ada di Syama'il Nabawi. Tinggal cek, ente mimpinya apa? Kalau nggak ketemu di wajah, di sifat. Nanti dicek mimpinya apa? Mimpinya apa? Nanti ketemu polanya. Itu mimpi surah Nabi. Kan ada la yatamassalu surat, la yatamassalu bi. Ya. Ada mimpi nur. Lebih tinggi lagi. Mimpi ketemu wajah itu standar. Ada mimpi misali namanya. Sosok semisal, tapi dia bukan. Dan semisal ini itulah yang dilihat oleh orang dalam semalam. Bisa 1 juta orang mimpi lihat Rasulullah dalam rupa yang berbeda. Itu namanya ru'yah misaliyah. Memandang yang serupa. Taunya gimana? Nih, jawabannya nanti di sini. Kalau mohon maaf, ahli hadis masih terjebak pada ciri-ciri fisik. Itu tadi saya mencontohkan versi ahli hadis dalam memverifikasi suatu mimpi ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang dari ada 40 sampel, misalnya orang ketemu Nabi, mimpi ketemu Nabi, itu cara jawabnya nanti pakai ini ya. Ada minimal ada 2. Di sini ada minimal ada 2 atau 3 malah. Ya. Yang pertama itu sudah dalam sekali. Ya, lalu ada penjelas di bawahnya itu udah oke. Ini verifikasi versi sufi, bukan versi ahli hadis. Kalau versi hadis dicocokkan apa yang dilihat dengan apa yang di dalam kitab. Nah, itu yang dikatakan oleh Ibn Abbas. Kalau ada orang mimpi jumpa Nabi SAW, katakan sifli ma ra'aita. Ceritakan kepadaku sifat atau karakter yang kau lihat. Maka Ibn Abbas karena pernah lihat Nabi jawab, oh ya, itu yang kamu lihat Nabi. Yang itu yang kamu lihat bukan Nabi. Ini masih versi muhaddisin, itu yang dipakai oleh ulama-ulama hadis sampai hari ini masih banyak menganut itu. Ini kitab sudah ada kemajuannya. Sudah ada apa? Kemajuan. Bahkan ada modul lain, kaidah lain untuk menentukan ini benar yang kamu lihat, benar yang kamu alami atau tidak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ila ruhi Nabi SAW wa ila ruhi al-muallif al-imam al-arif billah Abdul Karim bin Ibrahim al-Jilani al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana mulia sin sallallahu amin. Allahumma shalli ala Muhammad waftahna ya fathatul arifin. Qala wa'lam anna kulla ilmin, ketahuilah bahwasanya setiap ilmu la yu'ayyiduhul kitab wa sunnah fahuwa dhalalah. Suatu ilmu yang tidak dikuatkan kitab dan sunnah maka tersesat. Buya ngajarin yang enggak sesuai dengan Quran Sunnah ya? Pasti enggak. Kitab-kitab yang kita ajarkan, kita meyakini dan pengarangnya meyakini sejauh yang kita baca, mereka semuanya berdasarkan Alkitab was Sunnah. Kalau dibalik berarti apa? Fa kullu ilmin yu'ayyiduhul kitab was sunnah fa huwa haqq, fa huwa shawab. Maka setiap ilmu yang dimulai yang dikuatkan oleh Alkitab dan Sunnah maka dia hak, ya. La li ajli ma tajid anta lahu ma yu'ayyiduhu, bukan ya karena apa yang tidak engkau dapatkan padanya apa yang menguatkannya. Nah, inilah menghapus subjektivitas. Ya, mohon maaf gini, Buya ini bertiga punya penelitian. Buya Hasfi, Buya Yunal, Buya Aldomi. Terhadap satu persoalan. Coba contoh, satu persoalan yang perlu diteliti apa? Tentang Quran and Science. Apa Buya? Contoh. Iya, ini tafsir ayo. Doktor tafsir ayo. Apa satu tema aja? Al-Matar tentang apanya ya, Bu ya? Oke, penguapan. Oke. Scientific tafsir saintis Al-Qur'an dalam tema ya
Hujan apa uap? Beda loh ya, al-matar dengan al-qatar. Tuh, orang ahli bahasa tuh. Oke, uap gitu ya. Oke. Versi Buya apa? Uap. Kalau kita lihat dari versinya Najar itu kan luapan dari air laut. Oke. Tuh, kalau Yonan apa? Uap tuh dari laut kata Buya. Tawakuf. Buya? Apalah gitu, so bisa. Oh enggak begitu gitu ya. Bahwa hujan itu bukan dari uap, hujan itu dari langit gitu misalnya. Ada kan? Ada dua. Ya. Terus ada ayat surat An-Nur menyebutkan tentang uap. Saya mau tanya. Nanti akan ada orang buat konten di YouTube. Wow, luar biasa. Al-Quran sesuai dengan sains. Iya. Gitu ya? Senang nggak digituin? Kalau saya malu ada orang ngomong gitu. Berarti dia tidak paham kebenaran Quran itu tidaklah disebut benar karena penelitian sains. Kalau seandainya ada penelitian tidak membenarkan yang di Quran itu, Qurannya salah nggak? Maka kebenaran Al-Quran bukan kebenaran sains, itu lain. Sains itu ijtihadi. Jangan terlalu belagu aja tuh, ilmiah. Ilmiah itu tidak suci. Disebut barang itu ilmiah, dia barang yang bisa diperdebatkan. Ya, ini udah mendewakan ilmiah hari ini. Ternyata ilmiah yang dimaksud fulan beda dengan yang maksud fulan. Ya, jadi Quran itu benar bukan karena penelitian kita. Tapi Quran itu benar karena dia Al-Quran kalamullah. Jadi seandainya penelitian kita nggak ada, kita nggak punya research saintis tentang Quran. Quran masih benar nggak? Ya, kebenaran Quran bukan bergantung kebenaran orang yang memahaminya. Nah, itu yang disebut kebenaran absolut. Kalau bahasa Qurannya al-haq min rabbik, atau bahasa mantikinya al-haq al-mutlaq. Bahasa falsafahnya, kebenaran mutlak. Faqad yakunu al-ilm fi nafsihi muayyadan bil kitab wa sunnah, lakin qillatu isti'dadika man'atka min fahmi. Ini kita baca sebelumnya ya. Ilmu itu sebenarnya dikuatkan Quran Sunnah, tapi ilmu tak sampai. Pengetahuanmu tidak sampai, akhirnya engkau menolaknya. Falan tastati an tatanawalahu bihimmatika min mahalli fatazun annahu ghairu muayyadin bil kitab was sunnah. Sehingga kamu mengira itu tidak ada dalam Quran dan Sunnah. Inilah yang terjadi antara Aswaja dan Wahabi. Kata Wahabi, Maulid itu bid'ah. Kata Subki, semua bid'ah hasanah itu sunnah. Tidak adalah bid'ah hasanah kecuali sebenarnya dia sunnah, tapi orang nggak tahu, maka disebutlah istilahnya bid'ah hasanah. Padahal dia bagian dari sunnah, bukan sunnah yang dikerjakan berpahala ditinggal nggak apa-apa, bukan. Ini sunnah ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Wahabi, tasawuf itu adalah ajaran Nasrani, ajaran Cina. Pakai tasbih itu mesti ente bayar hak cipta kepada orang Shaolin. Ya, ternyata dia nggak tahu bahwa pakai tasbih itu berasal dari ulama salafus soleh, bahkan sahabat Nabi yaitu Abu Hurairah. Dan sanad tasbih saya itu bersambung ke Guru Wildan kepada Abdul Hamid bin Amin Al-Banjari Al-Makki. Beliau dari Muhammad Ahyad dari Mukhtar Atarid, terus Muhammad Amin yani Ridwan, terus sampai nanti kepada Sayyidina Al-Hasan Al-Basri. Sanadnya sampai ke Syed Ahmad Badawi, Ibnu Mashis, sampai terus. Itu sekaligus sanad sekian thariqah itu. Bersanad kita tasbih. Ya. Sampai kepada Imam Al-Hasan Al-Basri, orang paling zuhud di zamannya, bahkan disebut afdalut tabi'in fi Basrah. Di Basra, tabi'in yang kelasnya itu mendekati sahabat itu Hasan Al-Basri. Sanad tasbih kita dari dia, bukan dari Shaolin, bro. Ente nanti bisa dilaporin balik itu, ya.
sembarangan ngomong ya. Amin. Karena dia tidak tahu, dia kira tidak ada. Padahal tidak semua yang dia tidak tahu itu tidak ada. Apa itu tuh? Masya Allah. Assalamualaikum. Barakallah, ente telat tapi bisa aja bikin aneh nggak marah ya. Ya, fadal. Strategi. Bismillah. Gelas. Ini nggak zuhud ini Bu ya. Syukuran ya, barakallah. Aduh, mantap bener ini. Sedikit minum. Maaf deh ya. Yang susunya buat dia Oke, sip. Aneh gede sendiri ya. Ntar ada murid ngomong ini nih. Buya lagi dipuji nih katanya. Karena udah ngomong. Yang aus kita kok gelas dia yang 3 katanya. Fattariq fi hadha taslim wa amal bihi min ghairi inkar. Ila ayakhudha Allah biyadika ilaihi lianna kulla ilmin yaridu alaika la yakhlu min thalatha. Ya. Terus kalau kita nggak ngerti, nggak paham apa yang kita lakukan, tawakuf. Tawakuf itu artinya apa? Nggak komentar, nggak beramal. Tapi husnuzon. Husnuzon itu dalam bab ini taslim. Nggak mungkin dia sesat. Gitu bahasa kita gitu. Jangan kemudian ente kemudian perkarakan. Malah ngajak basul masail, tapi akhirnya dibuatnya kajian ilmiah. Pengadilan. Iya, dan formatnya format pengadilan. Kita tantang balik, langsung ke orangnya nggak ada yang datang ya. Gue takut nggak lu tantang balik? Nggak takut. Urat takut gue udah hilang soalnya. Ya. Bawa-bawa orang lagi kan. Diimpor dari mana gitu. Astagfirullahaladzim. Kalau dia nggak paham, ngapain dia ngajak orang bertengkar gitu? Ya, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Kan hadis yang tadi. Muslim yang ideal itu yang orang lain tidak tersinggung, tidak gaduh karena sikap dan lisan dia. Dan malah bikin gaduh. Kita gaduhin lagi dia. Apa kata beliau? Li'anna kulla ilmin yarid alaika. Setiap ilmu yang datang kepadamu. Nih, antum dapat ilmu, malam ini lagi dapat ilmu. Kita cek ini metode yang mana nih? Cara mendapatkan ilmu itu dalam ilmu falsafah. Falsafah ilmu itu satu mata kuliah yang sampai hari ini saya mengajarkannya di kampus untuk S3. Ada satu materi yang disebut epistemologi. Kita sudah sering sebut ya. Dan itu kemahiran ini sudah pernah dibuka oleh Imam Ghazali dalam kitab Al-Munqiz min ad-Dhalal, dan kita sudah daurahkan itu di Ramadan tahun lalu. Ya, bukan tahun lalu ya? Iya, tahun lalu di Hijriah tahun lalu. Tahun lalu dan lalunya. Dan sudah berlalu. Faiz berpikir. Tadinya dia nggak paham, setelah dia berpikir dia paham. Itu bagian dari cara dapat ilmu? Ya. Faiz tadinya nggak bisa bahasa Arab, terus dia masuk pesantren, keluar dari pesantren, dia bisa bahasa Arab, padahal dia suka tidur. Dan dia jago banget bahasa Arabnya. Ngomong bahasa Arab juga jago banget. Kan orang yang tertidur di pas dia tidur ya. Itu apakah dia dapat pas tidur atau pas lagi sadar? Tanya sama dia, ente dapatnya lagi sadar kan? Tidur gue. Hah? Alam trans. Ngeri kali ya. Orang lagi serius dia canda. Gak bisa bedain waktu ini cuma. Mancung. Mancung sama dia nih, 11-12. Oke. Saya ngomong, antum denger. Ini juga bagian dari, itu namanya metode empirik. Metode apa? Empirik. Nah, dalam kajian tasawuf, diringkas jadi 3. Jadi epistemologi, ilmu dalam tasawuf itu dibagi 3. Nah, ini yang kajian-kajian tasawuf nih boleh dikembangkan. Kembangin aja, nggak usah kemudian takut buat jurnal nanti apa, nggak usah sebut-sebut nama aneh, nggak usah. Buat aja nggak apa-apa. Ilmu ini milik Allah, bukan ilmu Ar-Razi. Ya, kalau asbab saya, antum bisa bikin jurnal, bisa jadi doktor, profesor. Alhamdulillah, kita dapat poin di sisi Allah, walaupun nggak disebut di sisi
makhluk, ya. Kita ihtimam kita kepada Allah, bukan ke makhluk. Ilmu yang datang kepadamu tidaklah luput dari 3 bentuk. Al-wajhul awal, bentuk pertama, wajah pertama, al-mukalamah. Tolong Buya Yuna, al-mukalamah baca. Itu dibaca aja. Baca terjem. Bukan canda, dia lagi trans deh. Kita terlatih mas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif al-imam al-arif billah al-syekh Abdul Karim ibnu Ibrahim al-Jili qala al-wajhul awwalu al-mukalamatu wa huwa ma yaridu ala qalbika min tariqil khatirir rabbaniyyi wal malakiyyi. Terjem. Adapun bentuk pertama dari jenis ilmu yang datang kepadamu itu adalah dengan metode mukalamah. Apa itu mukalamah? Ma yaridu ala qalbika, yaitu sesuatu pengetahuan, suatu kalam yang muncul, yang datang ke dalam kalbumu dari jalur khatir rabbani ataupun khatir malaki, khatir ketuhanan atau khatir malaikat. Ya. Fahada la sabila ila raddihi wala ila inkarihi. Maka metode pertama ini tidak bisa ditolak dan tidak bisa juga diingkari. Fa inna mukalamatil haqqi ta'ala li'ibadihi wa ikhbaratihi maqbulatun bil khasiyyati la yumkinu li makhluqin daf'uha abadan. Maka oleh sebab itu mukalamah Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya, begitu juga dengan ikhbaratihi, ikhbar atau pemberitahuan tentang sesuatu hal, itu pasti atau selalu diterima secara khusus yang tidak mungkin bagi makhluk atau bagi siapapun untuk menolaknya selama-lamanya. Oke, nah ini penting. Jadi ilmu sampai kepada kita melalui metode apa? Bentuknya mukalamah. Nabi mengalami itu, begitu juga wali. Kalau Nabi sudah hari-hari, detik per detik dia mengalami. Kalau wali mungkin beberapa waktu. Ya, mukalamah apa ini? Ada 2 mukalamah. Mukalamah dari kata kalam yang masuk. Jadi masuk kalam ke dalam. Kalau ke dalam ruh itu kalam khatir rabbani. Kalau ke dalam qalbu itu namanya malaki. Kalau di sini disatuin sama dia. Ya. Jadi gimana cara membedakan ini kalam khatir rabbani atau khatir malaki? Dua-duanya benar, tapi yang pertama lebih benar. Gimana cara mengetahuinya? Cara mengetahuinya itu di paragraf berikut, ya. Ayya'lam as-sami', lanjut. Wa alamatu mukalamatil haqqi ta'ala li'ibadihi ay ya'lama as-sami'u bid-darurati annahu kalamullahi ta'ala. Nah, tanda mukalamah Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya bahwa seorang sami' itu secara tiba-tiba mengetahui bahwasanya perkataan yang dia dengar itu adalah kalam Allah Subhanahu wa taala. Karir terjem. Darurah mana? Darurah. Bidarurah. Secara mudah. Secara tiba-tiba apa mudah? Bidarurah. Ya. Oke. Ini dalam ilmu mantik ya, dan usul fikih. Ini perlu karena istilah darurah dalam fikih, dalam bahasa beda dengan darurah dalam istilah mantiki. Nah, beliau membahas ini ada mantiki falsafinya. Ayya'lam as-sami' bid-darurah, yang mendengar kalam yang masuk itu dia mendengarnya bid-darurah, spontan. Dokter emang. Bukan tiba-tiba. Kalau tiba-tiba bahasa Arabnya fuj'ah.
Bid-darurah itu apalagi maknanya? Tanpa proses berpikir. Jadi kalam itu masuk, detik itu juga dirinya mengetahui sumbernya langsung dari mana. Gitu. Makanya Sayyidina Muhammad SAW ketika dapat wahyu itu gak perlu pembenaran dari Waraqah. Seperti riwayat yang kita baca kan banyak orang salah paham. Nabi gak perlu pembenaran Waraqah. Nabi hanya dapat kabar dari Waraqah. Setiap kali orang mendapatkan ini pasti diusir. Ya. Kalau versi Waraqah kan ini namus. Nabi udah tahu itu bukan hanya namus, bukan hanya Jibril, tapi itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Masa lebih tahu Waraqah dari Nabi, kan lucu. Nggak mungkin lah. Jadi riwayat yang ada di Bukhari itu baru satu versi riwayat. Kita nggak memakai itu semua. Oke. Jadi darurah apa? Darurah secara spontan, tanpa berpikir, tanpa perlu. Jadi kalau antum nih, mohon maaf, ini banyak selama suluk. Kita kemudian minta dia ngelapor. Lapor apa yang dialami. Ketika dia bercerita, itu yang main adalah angan-angannya. Nah, nanti kita lihat nih yang main mana angan-angannya itu apa. Mending dia nggak usah cerita kalau begitu. Tapi itu jadi pengalaman juga untuk Buya kan. Kan banyak yang laporan zikir tuh, zikir pengalaman batin. Biar tahu nih pola-polanya. Yang dari Allah yang disebut khatir Rabbani. Khatir artinya sesuatu yang melintas. Rabbani dia menjadi sifat daripada Rabbi. Ya, khatir yang bersumber dari Rabb, dari Allah. Kok nggak disebut khatir ilahi? Lain khatir Rabbani dan khatir ilahi. Ntar lagi kita bahas. Ya. Nah, khatir Rabbani itu pasti si hamba yang mendapatkannya tahu itu langsung kalam Allah. Gimana taunya? Ya'lam bid-darurah. Langsung ruhnya tahu yang ngomong itu sumber dari semua yang menghembuskan ruh. Dia langsung tahu. Ya. Wa annahu kalamullah ta'ala wa an yakuna sama'uhu lahu bikulliyatihi. Ya, lanjut. Wa ayyakuna sama'uhu lahu bikulliyatihi, dan pendengaran seseorang itu terhadap kalam itu Kalam secara terhadap kalam Allah itu secara kulliyah dengan semua dengan keutuhannya. Wa alla yuqayyada bi jihatin duna ghairiha, dan juga kalam itu tidak dikait dengan satu arah, tidak kepada arah yang lain. Walau sami'ahu min jihatin fa innahu la yumkinuhu ay yakhussahu bi jihatin duna ukhra. Nah, seandainya seseorang itu mendengar kalam itu dari satu sisi saja, satu arah saja, maka sesungguhnya tidak memungkinkan bagi orang tersebut untuk mengkhususkan kalam itu dengan satu arah, tidak dari arah yang lain. Ala tara ila Musa alaihi salamu sami'a al-khitaba minasyajarati wa lam yuqayyad bi jihatin wasyajaratu jihatun. Nah, bukankah engkau melihat kepada Nabi Musa alaihi salam ketika beliau mendengar sebuah khitab, sebuah pembicaraan dari pohon, titah. Sebuah titah dari pohon, dan titah itu tidak dikait dengan satu arah. Dia Musa lam yuqayyid. Walam yuqayyid bi jihatin. Nah, Nabi Musa ketika itu tidak mengkaitnya dengan satu arah. Wasyajaratu jihatun. Sementara pohon itu berada di satu arah. Ya. Wa yaqrubul khatirul malakiyyu minal khatirir rabbaniyyi fil qabuli. Dan khatir atau lintasan malaki itu atau khatir malaki itu dekat jaraknya dari khatir rabbani fil qabul dalam hal penerimaan. Walakin laisat lahu tilkal quwwatu, namun kekuatannya berbeda. Illa annahu idza tubira qablu bid-darurati, melainkan bahwasanya khatir malaki itu
idza tubira إذ ولا إذا iza ما في كيف walakin laysa إلا أنه اعتبر قبل بالضرورة. إلى نعم بلا إذا illa annahu u'tubira illa annahu ya'tabara اعتبر qablu bid-darurati, melainkan bahwasanya khatir malaki itu لا yang sebelumnya itu khatir rabbani kecuali bahwasanya yang sebelumnya khatir rabbani itu qubila bid-darurati, ya, diterima secara spontan. Walaysa hadzal amru fima yaridu min jinabil haqqi ala tariqil mukalamati faqat bal tajalliyatuhu aidan kadzalika. Terjem. Dan urusan ini tidaklah pada hal-hal yang muncul dari jinab al-haq, dari sisi Allah Subhanahu wa taala secara atau dalam jalur mukalamah saja, namun tajallinya juga seperti itu. Famata tajalla syai'un min anwaril haqqi lil 'abdi alimal 'abdu bid-darurati min awwali wahlatin annahu nurul haqqi. Maka ketika sesuatu dari cahaya Allah itu bertajalli terhadap seorang hamba, maka pasti si hamba itu secara spontan akan tahu bahwasanya tajalli atau hal yang dia dapati itu merupakan nur dari Allah Subhanahu wa taala. Sawa'un kana tajalli sifatiyan aw dzatiyan ilmiyan aw ainiyan. Sama saja tajallinya baik berupa sifat atau zat, baik secara ilmi ataupun secara aini. Famata tajalla 'alaika syai'un wa 'alimta fi awwali wahlatin annahu nurul haqqi aw sifatuhu aw dzatuhu fa inna dzalika huwa tajalli fafham fa inna hadha al-bahra la sahila lahu. Maka ketika sesuatu itu bertajalli kepadamu dan engkau mengetahui di awal perkara bahwasanya atau di awal awal tajalli itu bahwasanya sesuatu yang bertajalli itu adalah nur Allah atau sifatnya atau zatnya, maka sesungguhnya hal itu semuanya merupakan tajalli. Maka pahamilah, karena sesungguhnya hal ini merupakan lautan yang tidak bertepi. Sedikit lagi. Wa ammal ilhamul ilahi fa inna tariqal mubtadi fil amali bihi ayyu'ridahu 'alal kitabi was sunnati. Nah, adapun cara ilham ilahi, cara yang kedua, belum ya. Adapun ilham ilahi, maka sesungguhnya cara pemula dalam beramal dengannya yaitu ayyu'ridahu atau ayya'ridahu, bahwa membandingkan dia atau bahwa dia timbang ilham itu dengan kitab ataupun sunnah. Verifikasi ya. Fa in wajada syawahidahu minhuma fahuwa ilhamun ilahiyyun. Maka jika dia menemukan syawahidnya, pembuktian ilham itu dari keduanya, maka itu merupakan ilham ilahi. Mana dalilnya gitu. Wa illam yajid lahu syahidan falyatawaqqaf 'anil 'amali bihi ma'a adamil inkari lima sabaqa. Namun jika dia tidak menemukan syahid atau bukti terhadap ilham itu dari Al-Qur'an ataupun sunnah, falyatawaqqaf, maka hendaklah dia bertawakuf untuk tidak mengamalkan itu, namun juga tidak boleh mengingkarinya. Lima sabaqa, karena hal-hal yang sudah kita jelaskan atau apa-apa yang sudah berlalu. Wa faidatu tawaqqufi anna syaitana qad yulqi fi qalbil mubtadi syai'an yafhamuhu annahu ilhamun ilahiyyun fayukhsha dzalika ay yakuna min hadzal qabil. Nah, apa faedah tawakuf? Faedahnya adalah bahwasanya setan kadang dia melemparkan atau meletakkan, menyisipkan di dalam kalbu seorang mubtadi
berupa sesuatu yang dia pahami bahwasanya hal itu merupakan ilham ilahi. Fayukhsha dzalika, maka dikhawatirkan hal itu adalah ilham dari jenis ini. Wal yalzam sihhatat tawajjuhi ila Allah taala wa ta'alluqi bihi ma'at tamassuki bil usuli ila ayyaf tahallahu alaihi bima'rifati dzalikal khatiri. Nah, oleh sebab itu maka lazimkanlah Tawajjuh. sahnya tawajjuh kepada Allah dan berta'alluq dengan Allah, kemudian tamassuk, berpegang teguh dengan standar atau dengan kaidah-kaidah dasar sampai Allah Subhanahu wa taala membukakannya dengan mengenal khatir tersebut. Ya, ini penting sekali. Ini yang paling penting itu kalimat tawakuf tadi. Ya, ketika ada ilham, terus ketika kita memverifikasi dengan Quran dan Sunnah, kok ada kegajanggalan. Kita nggak boleh langsung tolak, juga nggak boleh langsung terima. Walaupun ada perasaan ini kayaknya ilham dari Allah. Kenapa? Kadang-kadang syaitan masih punya kesempatan untuk melempar was-was baru. Dan yang mengatakan, ini ilham loh, padahal bukan ilham. Nah, ini yang banyak terjadi pada para pesuluk. Ya, hati-hati yang pergi suluk. Nah, udah suluknya masih begitu, gimana nggak suluk? Ya, udah talqin, udah punya guru, mursyid, masih begitu, apalagi tidak. Ya, jangan kebalik nanti redaksinya Bu ya. Tuh, makanya jangan suluk, nanti gitu paham. Itu salah paham namanya itu. Bukan begitu cara memahaminya, ya. Ntar gila nanti kalau suluk ketorek-ketorek, enggak begitu. Justru orang yang sudah menempuh dengan cara yang tepat pun kadang dia mesti hati-hati. Apalagi yang tidak gitu. Kalau yang tidak, dia akan bilang itu. Nah, itulah kejadian sih yang baru datang dari Pakistan itu. Udah mulai paham apa yang dialami? Belum tentu itu dari Allah. Belum tentu juga dari Rasulullah. Belum tentu juga dari malaikat. Nah, tapi kita nggak boleh ingkar juga. Itu juga yang saya kemudian terapkan ketika menanggapi Mama Gufron. Yang mengatakan saya mengarang buku 500 gitu ya. Kita nggak perlu menghujat dia. Nggak perlu juga menerima langsung, tapi juga nggak usah perlu mengingkari. Siapa tahu nanti kita ketemu orang yang emang bisa begitu, tapi itu bukan dia gitu. Siapa tahu? Kita kan nggak tahu ini rahasia Allah itu. Siapa sangka selevel Nabi yang nggak pernah sekolah tiba-tiba bisa bicara ayat. Maka Abu Jahal Abu Lahab tolak. Allah kalau mau kan tinggal dibenerin aja semalam jadi kan. Gua Hira jadi Rasulullah SAW. Begitu juga nanti Al-Imam Al-Mahdi yuslihullah filayya. Allah islah semalam. Ini paling berat. Allah islah dia semalam. Maka orang nanti mikir, masa sih? Gitu. Pasti begitu. Ya, semoga jika itu terjadi di masa kita masih hidup, Allah bimbing rohani kalbu kita untuk mengenalnya dengan baik. Amin ya rabbal alamin ya. Jangan kemudian antum bertanya ke YouTube. Masa kalau ngundang Buya Asfi itu yang dicari kesesatan Buya Asfi? Dia belum kenal yang dicari kesesatan dulu. Kalau sesat perlu diundang. Enggak. Tapi itu mah pengalaman saya Bu ya. Kita kalau berguru ke orang, yang kita cari pertama kesesatan. Lama-lama kita digituin orang juga. Alhamdulillahirabbil alamin. Boleh dicoret-coret Bu ya. Muka lama pakai bahasa Latin ya. Pakai apa? Khotnya khot Latin. Bahasanya bahasa Indonesia. Ya. Jadi epistemologi ilmu kesufian. Ilmu menurut sufi. Maaf ya, epistemologi gitu. Epistemologi sufi. Ya salam. Kayaknya ada di situ satu. Kayak habis disunat itu ya. Dalam lemari dia. Dalam lemari itu. Lanjut. Sebelahnya dia.
Waduh. Jadi rame deh. Ada dia rame. Nggak ada dia, nggak seru juga. Mukalimah ada 2. Harus ada khotirnya, ya. Kalimat mahal itu kalimat sana, bukan kalimat sini. Istilah dari sana itu. Khotir Rabbani. Kalau Buya ini suka buat pointer ya. Kalau saya kan suka panah-panahan. Beda cara memahami sesuatu. Makanya cocok loh Buya ngurusin santri-santri yang perempuan, memang cocok. Jadi rapi gitu. Maka cocok, kalau saya ngurusin kalian tuh nggak cocok. Tambah berantakan. Rapi gitu, mulai 1, 2, 3. Insyaallah, barakallahu fiik. Nah ini bukan Rabbani merek baju ya. Mukalamah. Apa arti mukalamah? Epistemologi, cara mendapatkan suatu pengetahuan. Disebut istilahnya epistemologi. Menurut ulama sufi, yang ahlu sunnah tentunya, ya, karena sufi itu ya ahlu sunnah. Cara pertama itu masuk, ada kalam, ada makna, ada lafaz masuk ke dalam. Masuk ke dalam. Di kitab disebut coba kolbu, tapi kita bagi. Rabbani masuk kepada ruh, Malaki masuk kepada kolbu. Ruh itu hanya menatap kepada zat Allah, sifat Allah. Oleh karenanya, ruh ini langsung tahu jika ada yang berkalam kepadanya pasti dari Allah. Kalau kolbu, enggak. Dalam hadis ada 2. Ada 2 lammah masuk ke dalam kolbu. 1 lammah malaki, ada lammah syaitani. Lammah itu belalai, jadi mirip seperti suntik. Dia bisa menembus. Masuk ke dalam kolbu, jika dari malaikat, maka dia benar, jika dari... indikatornya apa? Jika orang itu zikir, kolbunya bukan mengingat angka, maka yang masuk adalah malaikat. Jika yang masuk dia dalam keadaan tidak zikir, berarti itu dari syaitan. Walau kana fis shalah, walaupun dia lagi sholat. Kalau dibalik, walaupun lagi buang air kecil, buang air besar, tapi lagi zikir, dapat kalam. Itu kalam khatir malaki. Pernahkah Buya? Ini Buya kan pengalaman buat tesis nih, disertasi. Dapat ide pas mandi, benar nggak? Pernah layang. Pas lagi buang air, sering pasti. Karena orang buang air itu butuh konsentrasi. Kalau nggak bisa keluar dia, ya, mengeluarkan barang yang di dalam kan dia belum najis, pas keluar dia najis. Itu mesti ada konsentrasi yang tinggi. Jika bersamaan, antum bisa itu cara untuk menghasilkan, mengeluarkan satu ilmu. Jadi fokus begitu, jika diterapkan, masa epistemologi buang air kecil yang dipakai, tapi epistemologi ilmu nggak dipakai. Jadi apapun caranya mesti konsentrasi sejenak saja. Connect dia langsung keluar. Zikir juga begitu, sholat juga begitu, baca kitab apapun juga sama. Nah ini yang saya latih-latihkan dari kecil. Dari umur 13 selesai suluk itu, nggak ada cara, kalau baca ilmu apa aja, baca Fatihah dulu. Fatihah itu bagian dari cara ngajak orang mengkondisikan dirinya, supaya dia nggak sibuk sama yang lain. Kan kata Imam Ghazali, kalau ingin ngaji, belajar, syaratnya qat'ul alaik. Kamu harus putus semua hubungan kamu dengan selain ilmu itu. Karena kita tidak dapat memutus secara mutlak. Ya, Dajjum kan nggak mungkin nyantri lagi. Karena udah punya istri. Nggak mungkin mau memutus istrinya. Talak 3 gitu. Kan nggak mungkin. Terus gimana? Minimal 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam belajar dengan guru. Itu nggak ada yang mengganggu. Itu gimana caranya? Sihatut tawajjuh wa ta'alluq itu dengan Fatihah. Karena Fatihah itu sudah hadiah tertinggi dari Allah Subhanahu wa taala. Itu khatir malaki. Sekarang ini belum disebutkan. Sebenarnya disebutkan di belakang. Kita langsung aja biar ini. Khatir Rabbani
isinya hakikat ma'rifat. Khatir malaki ini beragam. Isinya kalimat zikir, nasihat, ya, quote-quote, termasuk bocoran takdir. Bocoran, kalau di sini dia nggak perlu. Di sini babnya ridho. Di sini babnya ridho. Jadi kalau ruh itu dikabarin nggak dikabari, terjadi nggak terjadi, bagi dia sih dia ridho. Sebelum takdir terjadi, aku sudah ridho. Itu ruh. Naam, huwa. Iya. Oh, di kamar. Ya sudah, berarti ruh. Dia penting, dia nyari ilham nggak? Ini kejadiannya besok gimana apa? Ya. Karena syaitan, jin itu, iblis itu dulu seorang malaikat juga, atau minimal kemampuannya disetarakan dengan malaikat, maka dia tahu cara masuk ke dalam qalb melalui lamah, membisikkannya dengan mengirimnya dengan belalai. Jadi kalau orang yang dikasyafkan Allah seperti Rasulullah SAW dan para pewarisnya, itu bisa ngelihat tuh belalainya atau suntikannya iblis itu dia masuk. Vaksinnya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya, bukan zikir subhanallah subhanallah la ilaha illallah, enggak masuk dia. Setan masuk terus baca la ilaha, enggak masuk. Dikerjain terus sama setan, itu berzikir gua kata dia. Subhanallah, itu mah kita suluk dulu 40 tahun kata dia gitu. Apalagi a'udzubillah, cuma itu doang. Karena dalam a'udzubillah itu ada nama Rasulullah SAW. Aku berlindung billah. Nah, di situ ada sir Nabi Muhammad SAW, dan syaitan iblis itu nggak suka dengan nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya maulid Nabi nggak disenangin oleh orang yang lisannya dipinjam sama syaitan. Karena maulid Nabi itu berapa kali kita sebut nama Nabi Muhammad dengan semua gelar-gelarnya. Betul nggak? Tapi mereka pakai dalil untuk mengharamkannya. Seperti yang disebutkan di depan tadi. Bukan dia nggak ada di Quran Sunnah, entenya nggak nemu, orang lain ketemu. Dalil yang sama dipakai oleh orang untuk membatalkan, bagi kita justru itu dalil, itu hujjah, maulid. Bocoran takdir apa takbir ya? Takdir ya? Oke. Ya, nasihat-nasihat gitu ya. Nasihat zikir-zikir. Atau kita sebut firasat. Ya, di sini firasat. Boleh. Di firasat tuh dengan nurullah. Nurullah itu adanya pada zikir, itu yang berkahnya malaikat. Nurullah itu ada 3. Nur mutlak Allah, Qadim, azali. Ada nur yang muhaddas, tapi nur pertama itu nur Nabi SAW. Ya, ada nur di bawahnya itu nur malaki, dan semuanya disebut nurullah. Nah, firasat itu masuknya ke nur malaikat. Bukan nur Muhammad SAW, bukan nurul ala nur, bukan nur mutlak. Itu firasat. Soal wala soal. Ana fi soal. Kita sering mendengar istilah khatir mururu sab'i alaf khawatir fi kulli yawm, tentang lintasan 70.000 khatir setiap hari pada setiap orang. Itu ungkapan apa itu sebenarnya, Bu? Taksir, menunjukkan banyak. Kalau orang jiwanya nggak tenang, yang lewat sama dia tahu nggak? Nggak. Kapan orang itu sadar dirinya nggak, selama ini nggak khusyuk, habis talqin dia. Coba semua orang yang dia talqin, itu seminggu itu udah mikir, kok zikirku enaknya di surau aja ya?
Diribat enak, pas pulang kok nggak enak. Dia mulai sholat, kok sholatku nggak enak ya? Baru dia sadar selama ini sholat dia tuh nggak enak. Dia maksain zikirnya nggak enak itu, dia paksain masuk ke dalam dirinya. Ya muntah-muntah lah kita. Itu yang membuat orang tambah jauh dari Allah. Dia nggak nikmat sholatnya, dia nggak mengenal Allah, tapi dia tetap menyembah. Akhirnya terpaksa. Nah, hati-hati di sini, ya. Jadi ikhwafillah, ada ungkapan ya bahwa setiap hari itu ada 70.000 khatir, itu menunjukkan banyaknya. Bisa jadi lebih, bisa jadi kurang. Nah, seberapa dapat dia menangkap, seberapa tenang kolbunya dengan zikrullah, maka dia dapat menangkap khatir malaki. Terus kalau ini apa? Seberapa kenal dia dengan Allah, sebanyak itulah dia dapat khatir rabbani. Ya. Jadi kalau khatir rabbani, dia lebih cepat lagi ya. Kecepatannya bukan lagi detik, di bawah detik itu dibagi lagi 70.000, kira-kira gitu kalau ungkapan lebay bahasa Arabnya tadi itu. Karena khawatir tapi isinya 70.000. Gitu, ya. Nah, itulah Nabi Muhammad SAW, kolbunya ramai dengan khatir rabbani. Itu dapatnya cuma satu. Karena waktu malaikat turun ini kan ada Azazil yang bisa. Kecepatannya hampir sama dengan malaikat itu. Dia dengar itu. Kan semenjak Nabi Muhammad turun Quran dan lahir Nabi Muhammad SAW, itu sudah tutup pintu langit. Mawaqi' di sana udah nggak ada lagi. Jadi ada tempat nongkrong mereka di langit pertama untuk dengerin bisikan tetangga yang di langit. Apa yang terjadi? Nah, dulu jin-jin yang bisa terbang itu dia ke bawah, dia beri kabar para dukun, rasul-rasulnya syaitan. Jadi dukun zaman dulu itu bukan dukun yang dipahami dalam pemahaman sekarang, kan dukun negatif semua ya. Dulu dukun itu mungkin tidak semuanya negatif. Karena kayak Pak Gesang ini lahirnya sama dukun dulu kan. Ya, dukun beranak. Ini produknya nih. Pak Tabah ahli nuklir lahir sama bidan apa dukun? Oh, bidan. Ya sudahlah. Dajum kayaknya sama dukun ya dulu ya. Ya kan? Oh, udah sama bidan, udah zaman now. Tuan Haji sama? Dulu apa? Yang ahli kedokteran atau dukun? Dukun beranak. Mau sakit korban laki. Oke. Itu juga disebut dukun toh. Di tempat saya ada ahli herbal disebut dukun juga. Herbalis disebut dukun. Tapi dukun dalam pemahaman akidah itu orang-orang sok pinter. Bukan orang pinter. Masa orang begitu disebut orang pinter. Orang sok pinter itu ya, peramal-peramal dan segala macam. Atau paranormal. Jadi mereka cuma dapat satu itu yang akan diturunkan oleh malaikat kepada wali-wali Allah atau Nabiullah. Oke. Nah, khatir rabbani ini turun pada wali-wali, abdal, kutub, ghaus. Ini mereka punyanya. Sesekali turun pada salik. Sesekali turun pada orang beriman. Sesekali saja. Sesekali turun kepada mursyid-mursyid, ya, sesekali turun kepada orang-orang yang berzikir. Tapi kalau al-aqtab, jadi ayyamu wa layalu, hakaza. Itu yang disebut. Jadi kalau para aulia Allah yang para aqtab itu, setiap hari, detik per detik itu dia mendapatkan kalam-kalam. Paling kepala gaus biar, itu lebih dahsyat lagi. Lebih dahsyat lagi. Ya. Kalau kita bukan bagian mereka, berdoalah membersamai mereka. Amin ya rabbal alamin ya. Dan kalau nggak ngerti, nggak usah ingkar dulu. Inilah metodologi ilmu kewalian. Wali pewaris siapa? Inilah jeroan ilmu Nabi. Gitu. Apa istilahnya?
Jadi kalau ada apalah istilahnya nih Pak Tabah ini. Kalau jam itu ada teknologinya, handphone itu ada teknologi. Inilah teknologi yang ada dalam diri mereka. Nah, tapi bahasa filsafatnya epistemologi itu udah cukup. Ini sistem yang berlaku pada diri mereka sehingga para nabi itu tahu bahwa ini kalam Allah bukan kalam malaikat. Dia tahu ini bukan kalam syaitan tapi kalam malaikat. Ini ada caranya. Ya. Dan kalam Allah ya'lam bid-darurah. Jadi kalau dia kalam khatir rabbani dari kitab inilah kemudian para mursyid ya ketika ada murid lapor dia tinggal bisa memverifikasi dengan menguji. Tinggal diuji ya atau dilihat dia lagi cerita gimana. Biasanya ngarang tuh ada yang ngarang. Kelihatan akalnya main, angan-angannya main. Ingin disebut ahli kasyaf sama gurunya. Hati-hati ya, kita nggak perlu murid banyak kasyaf kalau malah ngayal lagi ngasap. Ya. Dapat kayaknya ini dari Allah deh itu. Nah, itu nggak masuk. Ya. Kayaknya itu. Saya yakin deh. Nggak, itu nggak perlu ente yakini. Ini bukan bab yakin. Dia sudah ya'lam bidarurah. Kalau yakin itu masih zannun qawi. Dia masih berusaha untuk meyakinkan. Kalau ini udah di atas itu semua. Maka Syekh Abdul Qadir Jilani kalam-kalam kudsiyah yang dia terima, kita tahu benar itu. Ya. Bahwa yang diterima beliau itu benar kalam Allah. Diprotes sama kawan. Loh, wahyu Allah kan sudah selesai dengan Nabi Muhammad. Enggak. Yang selesai itu kalam tasyri'i. Kalau kalam ta'rifi masih muncul. Kalam syariat al-yawma akmaltu lakum. Syariat sudah selesai. Tapi kalau kalam ma'rifat itu berkembang terus. Dalilnya nanti antum lihat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Ibnu Abbas sampai kemudian para ulama tabi'in. Semuanya mendatangkan hal-hal yang baru yang nggak pernah disebut oleh Nabi di zamannya. Ya. Ibnu Abbas itu paling banyak menyebutkan kalam-kalam ta'rif, kalam-kalam ma'rifat. Bukan kalam tasyri'. Tasyri' sudah selesai. Walaupun nih Buya Yunal dapat ilham nih subuh nanti. Itu subuh nggak boleh ganti jadi 3 rakaat. Tetap sholatnya 2 rakaat. Walaupun lagi dapat ilham nangis-nangis gitu ya, Ir ya, kena Ir. Buya Asfi ini dapat ma'rifat malam ini. Malam ini dapat ma'rifat nih. Terus dia bilang, saya sudah kenal Allah. Terus kenapa? Gak perlu sholat lagi, misalnya gitu. Itu udah gak nyambung. Barang yang thawabit, yang sudah tetap, itu gak akan pernah diganggu oleh ini. Nah, kalau kalam begitu, berarti dari mana? Berarti yang ke? Khatir syaitani. Bawah ya. Khatir itu 4, ada bagian nafsani, syaitani. Khatir nafsani, lintasan nafsu, ego. Contoh gini nih, kurang merasa dihargai orang terus tiba-tiba gedek-gedek sendiri. Pernah ngalamin gitu nggak? Masa gua nggak dihargai? Masa ngomong begitu tuh? Nah, itu khatir nafsani namanya. Khatir apa namanya? Nafsani. Orang tersinggungan itu nafsani tuh. Apa yang membuat dia? Karakter ego. Ego apa? Ego kebinatangan. Biasanya binatang buas. Tersinggungan emosi. Ini di sini dia. Kalau orang yang binatang ternak, dia makan, minum, seks, makan, minum, itu yang dipikirin. Ya. Tapi kalau yang tadi si Ba'iyah, tersinggungan ego, aku gimana? Ya. Kalau syaitani apa? Khatir syaitani, kullu ma yukhalif al-kitab wa sunnah. Semua yang menyalahi, bertentangan dengan ajaran Allah dalam Al-Quran dan Sunnah, maka disebut khatir syaitani. Ini yang lain disebut halu. Dua inilah, nafsani sama syaitani biasanya.
Di sini nanti syaitan akan medianya unik-unik. Kadang-kadang dipertemukan dengan korinnya Syekh Abdul Qadir Jilani, dipertemukan dengan korinnya sahabat, bahkan ditemukan korin para nabi. Ini hati-hati lah ya. Korin para nabi belum Islam. Maka mereka pasti turun lagi rohaninya, ingin mewarisi para wali dengan nurnya, supaya nanti korin mereka ikut Islam. Gitu, ya. Jadi kalau ketemu selain Nabi Muhammad SAW, belum tentu itu mereka para nabi. Ketemu Nabi Isa, belum tentu nabi. Ketemu Nabi Ibrahim, belum tentu Nabi Ibrahim. Kenapa? Bisa tahu itu adalah qarinnya. Fair? Dan ada yang menarik, Bu, ya. Ketika orang mendapat khatir Rabbani, kalam pertamanya adalah langsung dari Allah. Dan itu dia yakin. Tapi ketika dia mencoba untuk memahami isi kalam Rabbani, baru muncul Malaki. Jadi dari bersamaan itu muncul. Bahkan kadang-kadang muncul di Malaki itu ada masuklah barang-barang ini. Nah, ini yang disebut muhadatsah khidriyah. Muhadatsah. Jadi muhadatsah khidriyah itu ngapain? Mukalamah, biar dapat mukalamah. Tinggal cek nih ke mukalamahnya dari nafsaniyah. Kapan kalam nafsani boleh diterima? Kalau nafsnya sudah mutmainnah. Kalau sudah ini dibagi tertujuh, 7 nafs. Dia sudah level nafsnya level 4, dia boleh terima kalam dari egonya. Karena egonya bukan ego kebinatangan lagi, bukan ego syaitan lagi. Egonya sudah ego al-Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Ego yang tunduk kepada syariat Nabi Muhammad SAW. Ya, itu yang beliau katakan, ya, la yu'minu ahadukum hatta yakunu hawa taba'an lima ji'tu bi. Ya. Kamu nggak disebut imanmu benar sampai hawamu, egomu, kemauanmu, keinginanmu, syahwatmu tunduk kepada aku, ikut kepada yang aku bawa. Nah, itu berarti kalau sudah begitu nafsaniyahnya oke. Nabi itu nafsaniyahnya apa? Di atasnya mutmainnah, di atas radiyah mardiyah. Maka beliau melakukan yang sama dengan orang biasa, tapi efeknya sudah beda. Efeknya sudah syariat. Itu yang wa ma yantiqu anil hawa. Ini bisa menjelaskan filosofis secara usul fikih. Kenapa Nabi itu nggak pernah berdosa? Dalam akidah kenapa nggak berdosa? Nggak bisa dijelaskan dengan yang lain. Ilmu tasawuf yang bisa menjelaskannya. Ya, karena nafsaniyahnya bukan lagi nafsaniyah amarah bisu, bukan lagi mulhamah, atau yang kedua tuh lawamah, mulhamah, enggak, dia sudah naik. Jadi Nabi pernah salah nggak kalau begitu? Nabi dibuat salah supaya umatnya tahu yang benar, itu bisa. Itu bagian dari skenario Allah. Tapi Nabi nggak pernah berdosa. Nabi tidak pernah berdosa. Nabi mengatakan kepada para petani cara melakukan penyemaian. Ya. Gagal panen nggak mereka? Supaya mereka mampu membaca Nabi itu tidak hanya unsur yang atas ini, tapi juga ada unsur ya nafsaniyahnya. Tapi nafsaniyah Nabi, nafsaniyahnya sudah level yang tinggi. Kelirunya untuk orang tahu bahwa itu enggak, kamu harus bisa bedain loh. Apa kata beliau? Kamu lebih tahu urusan duniamu. Maksudnya, dulu titik bekam cuma 9, Bu, ya. Sekarang seluruh tubuh itu, kecuali wilayah-wilayah tertentu yang berbahaya, kayak wilayah sendi, segala macam, itu oleh ahli-ahli bekam boleh dibekam sama mereka. Apakah itu melanggar sunnah? Kan enggak juga. Dulu bekam pakai apa? Tulang. Disodet. Gitu. Sekarang pakai apa? Dikop. Apakah itu bid'ah? Tidak. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Ya. Urusan Nabi dengan istrinya, sikap Nabi,
dengan para sahabatnya. Dulu Nabi mengatakan memuji orang main kuda, main panahan. Sekarang kalau perang, ini sebelum masa Al-Mahdi datang nih, sama Dajjal ya. Kalau ada orang pakai pistol sama orang pakai panahan, duluan mana yang nembak? Oh, Avenger. Nah, itu khayalan mereka itu ya. Oke, ya. Soal lagi Bu ya. Soal, kaman? Sering kita mendengar ungkapan seperti ini, baik salik atau mursyid barangkali. Saya dapat sir gitu. Saya dapat sir berkalam seperti ini, seperti itu. Itu sir apa nih maksud, atau benarkah itu sir, atau khotir yang mana itu? Tanya dia, Bu ya. Sir yang mana ini? Tapi biasanya kalau wali yang bicara, tergantung nafsaniyah yang mana. Gue harus tahu nafsaniyah dia. Kalau udah tahu nafsaniyah dia, kayak ke atas ini enak. Ini yang disebut man arafa nafsahu khatar. Jadi cara mengetahui nafsaniyah dia, tahu nafsaniyah kita. Untuk mengetahui dirinya guru, maka mesti kenal dirinya kita dulu. Apalagi mau kenal Nabi, apalagi mau kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya haram mentalkin orang majzub. Yang boleh mentalkin menjadi mursyid itu mesti orang yang pernah jadi murid. Kenapa? Karena dia belum tahu rasanya jadi murid. Terus gimana dia mau jadi mursyid? Orang nggak pernah jadi murid. Itulah rahasia kenapa Nabi Muhammad SAW dibuat skenarionya jadi murid Jibril. Bukan berarti Nabi itu kemudian mesti jadi murid Jibril, enggak. Kan lebih tinggi makom Nabi Muhammad daripada Jibril. Dan itu juga dalil bahwa berguru itu nggak mesti kepada orang yang lebih tinggi dari kita. Boleh kok berguru ke orang yang lebih rendah dari kita secara ilmu. Tapi antum merasa lebih tinggi itu loh bahaya. Emang gitu ya? Ya kita nih, aneh mah lebih banyak ilmu dari dia gitu. Tapi aneh masih ngaji sama dia. Itu udah sombong itu dah. Ya, gitu aja udah sombong itu. Ya, merasa diri kita lebih dari orangnya udah sombong, ya. Nauzubillah summa nauzubillah, ya. Bab tajalli juga sama bab ini. Jadi tajalli itu nanti ditahu, ini tajalli zat. Itu hanya untuk para ghaus ya. Dan kutub yang kemudian dilempar oleh ghaus. Dilempar ke sana, bukan dilempar ke bawah. Ya. Ini tajalli sifat, ini tajalli af'al, ini tajalli asma. Itu langsung dia tahu darurah. Tapi lebih cepat mana darurahnya? Darurah zat, darurah sifat, darurah asma, darurah af'al. Darurah af'al ini dibagi 3 lagi. Af'al ini kan takdir. Ngerti sebelum terjadi, ngerti saat terjadi, mengerti setelah terjadi. Nah, ridhonya seseorang levelnya 3. Orang yang mengerti sebelum terjadi itu yang disebut mardiyah. Orang yang ridho saat terjadi itulah radiyah. Orang yang mengerti setelah terjadi mutmainnah. Gitu diurutnya dari belakang. Ya. Ya, semoga Allah sampaikan kita ke makomat yang disebutkan di Quran itu ya, yang kita pantas insya Allah mendapatkannya karena mengikuti Nabi Muhammad SAW. Dan beliau mengatakan, hadzal bahar la sahilalah. Ini al-bahar, lautan yang tiada bertepi. Gimana? Masih kuat? Nomor 2, nomor 3 nggak usah dibaca, saya baca aja. Ilmu itu tadi mukalamah. Sekarang ilmu itu datang, kalamnya bukan ke dalam kolbu lagi, bukan ke dalam ruh. Dia datangnya kemana? Dari lisan yang zahir, terdengar oleh telinga yang zahir. Dan beliau menyebutkan ayyukan al-ilmu waridan ala lisanin man yunsabu ila as-sunnah wal jamaah.
Ilmu itu datang dari orang yang menisbatkan, yang terhubung dirinya kepada ahlus sunnah wal jamaah. Fahadha wa in wajadta lahu syahidan aw muhmalan fahuwal murad. Ya. Kalau kamu menemukan dalilnya, pembuktiannya, atau kemungkinan pembuktiannya, ya berarti kamu menemukan maksudnya. Jadi yang dia maksud, itulah yang kamu maksud. Ini mohon maaf nih, saya kalau berkalam sesuatu malam ini, yang antum pahami sama nggak dengan yang saya maksud? Belum, tidak ada jaminan yang saya pahami itulah yang antum pahami, benar nggak? Sepakat? Oleh karenanya kita tidak dapat menghakimi orang terhadap apa yang kita pahami. La fakuf wa kun mimma la yumkinul iman bihi mutlaqan, ya. Tetap kamu tawakuf, tahan diri, ya, terhadap sesuatu yang kamu tidak dapat mengimaninya. Lighabati nuri aqlika ala nuri imanik. Siapa tahu rasio akalmu lebih kuat dari rasio imanmu. Jadi kapan orang itu akan banyak bertanya, kok bisa begini, kok bisa begitu? Nur akalnya lebih kuat daripada nur imannya. Kalau nur imannya lebih kuat, Abu Bakar. Apa kata Abu Bakar? Oh, kalau Muhammad yang berkalam, saya percaya. Itu Abu Bakar. Coba, guru antum ngomong nih, ayo kerjain itu. Kalau akalnya main, dia nanya, untuk apa? Ya, apa alasannya? Mana dalilnya? Gitu. Nah, nur akalnya ngalahin imannya. Nah, nanti lawannya Buya Yunal, kata Buya Aldomi. Jadi yang tepat gimana? Dalam bab keilmuan, dahulukan akal. Tapi kalau dalam bab kemakrifatan yang berkaitan dengan ma'rifatullah, ya, jangan pakai akal saja, tapi pakai nur iman, pasti berkembang dia. Fa tariquka fi mas'alatil ilham bin tawakkuf. Kalau nggak paham, ya udah tawakuf. Ya, antara tawakuf dan istislam. Yang ketiga. Jadi yang kedua tadi apa? Kalau kita dengar orang yang katanya ahlus sunnah, mursyid gitu ya, bisa jadi yang dia maksud itu juga yang kamu pahami. Ya, bisa jadi tidak. Jika tidak, jangan langsung inkar. Kenapa? Orangnya ahlus sunnah kok. Apalagi dia mursyid thariqat. Jangan-jangan dia wali Allah. Ya, jangan-jangan dia wali sakiti. Dia menyakiti Allah. Dan Allah maha suci dari disakiti. Yang ada, orang itu akan tersakiti sendiri. Nah, itu masalahnya, ya. Dan yang ketiga, yakunal ilmu waridan al lisani man i'tazala anil mazhab wal taqa bi ahlil bid'ah. Ilmu itu bersumber bukan dari orang yang berahlus sunnah, bukan mursyid, ya, tapi dari YouTuber misalnya, ya, atau dari orang yang tidak jelas mazhabnya dan dia termasuk golongan bid'ah. Fahadzal ilmu huwal marfud. Ini ilmu yang tertolak. Dapat video Abah Guru kumpul. Abah Guru sunnah apa bid'ah? Menurut Alas Wajah loh, kecuali ente Wahabi. Ahlus sunnah loh, ahlus sunnah aswaja. Dia Asy'ari kah? Dia Sunni Junaid Syazili kah? Mazhabnya Syafi'i kah? Terus ada video dia mengatakan, aku jumpa Nabi, lalu Nabi cium dengkulku. Ada video begitu? Ada video begitu? Gimana? Pakai bab kedua. Kalau nggak ngerti tawakuf dan istislam, jangan buat konten YouTube lalu menghina-hina Abah Guru sekumpul. Kenapa? Jangan-jangan ente nggak paham epistemologinya. Karena itu bisa ditakwil, bisa dipahami. Jangan-jangan yang diceritakan beliau itu apa, maksudnya A, maksud yang ente pahami B. Orang itu kan ini yang disebut apa? Kita itu sering menciptakan makna sendiri yang nggak dimaksud sama orang. Orangnya ngomong apa, kita asik dengan makna yang kita sebutkan. Sama ente kan juga buat Tuhan sendiri. Jangan-jangan Allah kita beda lagi, Pais. Oleh sama berarti ya. Ya. Itulah kenapa dibuat kajian sifat 20. Itu penyamaan persepsi tentang Tuhan.
Nah, jadi orang yang mengatakan, Tuhan kita beda, berarti dia nggak punya konsep. Nanti konsep itu kita sampai kepada Allah itu sebenarnya tak berkonsep dalam otak kita, unlimited dia. Ya, dia tidak terbatas dengan konsep kita, gitu maksudnya. Fahadzal ilmu huwal marfud. Ilmu yang bersumber dari orang begitu, orang-orang yang ya'tazala 'anil mazhab, yang bukan ahlus sunnah, ya, dan dia mengikuti ahli bid'ah. Fahadzal ilmu huwal marfud. Ini ilmu yang tertolak. Walakin al-kaisa la yunkiruhu mutlaqan. Tapi orang pintar enggak juga langsung mengingkari. Bal yaqbal minhu ma yaqbalul kitab was sunnah min kulli wajhin. Saya mau tanya, orang Syiah, orang dan Mu'tazilah itu apakah selalu salah? Atau dalam ilmu hadis, Buya Yunal, apakah semua pembohong dalam riwayat hadis itu setiap hari bohong? Kan enggak. Maka Tsauri ketika ditanya, lima tarwi anhu, kenapa kamu meriwayatkan dari si fulan? Wa huwa kazzab. Padahal dia pembohong. Jawaban dia apa? Arif mata yasduqu wa mata yakdzib. Saya tahu kapan dia bohong, kapan dia gitu. Ketika datang orang kepada Nabi SAW dan dia mengaku dia melihat aras, Nabi terima. Nabi nggak tolak. Tapi ketika orang itu mengaku ana Rasulullah, berarti ada dua Rasulullah, dua khatamul anbiya dong. Nabi kemudian menolak yang pengakuan dia sebagai Rasul. Ya. Jadi al-kais la yunkiru mutlaqan. Tetap saja orang yang arif, bijak, tidak langsung menolak. Kalau nggak paham, jangan langsung dianalog-analogkan, ya. Bal yaqbal minhu, menerima yang sesuai dengan Alkitab dan Sunnah, ya, dan menolak apa yang bertentangan. Wa qalla ayattafiqa misla hadza fi masail ahli qiblah. Sayang, kata beliau, jarang sekali terjadi kesepakatan dalam bab ini orang-orang Islam, ya. Ahlul Qiblah itu orang-orang Islam. Wa ma qabilahu al-kitab wa sunnah min wajhin wa raddahu min wajhin fa huwa fihi ala dhalika al-manhaj wa amma warada fil kitab wa sunnah min al-masal mutaqabila qawli innaka la tahdi man ahbabta lakin Allah yahdi man yasha wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim wa qawluhu awwal ma khalaqa Allahu al-aql wa awwal ma khalaqa al-qalam awwal ma khalaqa an-nur nabi kay Jabir fanahmiluha ala ahsanil wujuh wal mahamil wa atammiha wa ajma'iha wa ammiha. Tapi ada juga yang riwayatnya berbeda, orang akan berbeda faham. Nanti beliau menggunakan metode al-jama' untuk menjelaskannya, ya. Barangkali itu teman-teman semua epistemologi keilmuan menurut para sufi. Semoga ini menjadi basic kita supaya dapat membaca dengan bijak apa yang terjadi setiap hari, ya, dalam mengajar, dalam berkawan, dalam berumah tangga, dalam berdiskusi, dalam menonton YouTube, nonton apapun video atau menyimak pengajian. Nah, ini akan terjadi. Apakah dia mukalamah, khatir rabbani, khatir malaki, khatir nafsani, khatir syaitani, atau termasuk yang wajah formulasi kedua atau yang ketiga, itu akan terjadi terus. Nah, nanti kan kita ulang-ulang terus supaya nggak lupa, biar nanti kalau antum latihan tawajjuh atau latihan muhadatsah khadiriyah bisa masuk ke ranah yang mana. Laduni mana tadi? Khatir rabbani. Ya, Futuh malaki. Futuh itu malaki. Futuh itu belajar satu, pahamnya 5. Kalau laduni nggak pernah belajar, nggak paham. Beda, ya. Tanpa belajar ada ilmu, namanya laduni. Kenapa? Sebenarnya semua ilmu sudah ada di dalam kita. Allah cuma dibuka sama Allah, oleh Allah Ta'ala, maka dia menjadi paham. Itu laduni. Di-download. Coba handphone antum ketika mau download, apakah handphonenya harus dibawa dulu kemana-mana? Enggak, kan di situ aja. Dia download di situ, dia buka di situ. Saya mau tanya, waktu mendownload suatu artikel, jurnal, buku di handphone kita, lihat nggak kitabnya datang? Gitu. Kenapa antum percaya kalau itu kemudian dikirim? Padahal tadi kita kan nggak ada kan di handphone, kosong kan di handphonenya, terus kok nyampe ada? Karena masukin passwordnya oke, masuk mauqi'-nya benar, situsnya oke, handphonenya juga oke,
maka yang di-download juga oke. Sinyal juga bagus. Yang nggak bisa punya sinyal sendiri cari wifi dong. Paham analog ini? Ya, tapi kalau sudah punya sinyal sendiri, itulah zikir yang diajarkan guru. Zikir itu guru lagi ngasih. Ya, rosid. Mana rosid? Pulsa. Apa pulsa? Bahasa ini, pulsa ya? Dikasih pulsa. Nanti pulang. Ya pasti sebulan, 2 bulan, atau 2 hari, 2 minggu. Habis, balik lagi. Gitu. Emang harus begitu. Dan kok tadinya kosong, dia bisa berisi. Karena rajin download. Nah, mohon maaf, ini analog. Istafti kolbak itu mirip-mirip kayak kita membaca dan mendownload dari handphone. Kalau kita mau buka handphone, pakai merem atau matanya dibuka? Waktu lagi buka nih, biar bacanya bener, matanya pakai hati, atau dibuka matanya? Buka. Kalau ke kolbu, jika mata ini ditutup, mulai syahadat, istighfar, fatihah, tawasul, dia langsung kebuka. Rasanya, rindunya, pahamnya, khotir-khotirnya. Maka antum coba lihat. Kalau khotir nafsani dan syaitoninya masih dominan, baru saja istighfar, itu pikirannya. Tapi sebelum bertalkin, nggak sadar kalau itu terjadi. Setelah bertalkin baru paham. Oh, jadi selama ini yang berseliweran, yang mampir, yang lewat di kepalaku, itu bukan dari Allah. Itu dari nafsiahku. Gitu, ya. Insya Allah, oleh karena itu, jangan lupa rajin-rajin latihan zikir, ya. Setiap kali Selasa kan di Ribat, ada zikir maghrib, ya. Lalu sebelum maghrib itu, sebelum kita mulai ngaji, ba'da asar, jangan telat-telat lah datangnya. Masa kemarin cuma saya doang yang datang sama beberapa orang, Buya Asfi beberapa orang, Buya ini aja. Masa guru duluan datang kan? Kecuali antum lagi uzur, kalau bisa lebih awal, ya. Terutama yang mahasiswa-mahasiswa atau yang kerjaannya bisa diatur waktunya, datang lebih awal. Kenapa? Karena zikir pagi sore itu luar biasa manfaatnya untuk mempersiapkan kolbu untuk ngaji. Ya, biar khotir malakinya aktif. Khotir malaki itu dengan zikir yang dirutinkan. Zikir yang rutin, yang continue, istiqomah akan mengaktifkan khotir malaki dengan kuat. Ya. Tapi khotir malaki paling-paling kita cuma jadi orang soleh, jadi ahli ibadah. Kalau menjadi ahli marifat mesti khotir robani. Dan inilah kekasih-kekasih yang kalau diganggu, Allah langsung turun tangan. Coba ganggu dia, lo ganggu kekasih gua katanya, gue labrak lo gitu. Habis, orang itu akan dihancurin oleh Allah dengan cara Allah sendiri. Ketika Fir'aun anti kepada ilmu Sayyidina Musa, maka dia mengalami keanehan-keanehan psikologis. Kita gak usah sebut, ya. Namrud juga sama, mengalami hal-hal yang aneh dan dia menikahi sibling. Ya, ibunya sendiri dinikahi. Ibunya cantik, umur dia kan 400. Ibunya cantik sekali. Ya. Dia nafsu sama ibunya karena dia mengingkari Nabi. Ya. Antum hati-hati. Jadi ingkar kepada kemarifatan, efeknya nanti tentara Allah itu kan salah satu tentara Allah itu syahwat. Hati-hati dengan syahwat. Ya. Maka kalau ada bab-bab begini muncul, gak ngerti, tawakuf. Kenapa? Kalau gak sanggup kita menahan emosi untuk hal ini, kita gak akan sanggup menahan emosi dan syahwat kita sendiri nanti. Jadi latih nih, latih-latih ya. Gak paham, tahan diri. Ini bagian daripada sabar. Innallaha ma'as sabar. Supaya Allah tetap sama kita. Udah gak paham, gak ngerti, adu domba orang. Nanti ketika ada gejolak seksual itu muncul, atau gejolak emosi muncul, gejolak keingin tahuan muncul, sama nih semua. Nanti dia akan di luar batas yang terjadi. Baik dalam bab seksual tadi, atau emosi yang berlebihan, atau keingin tahuan yang kemudian ujungnya ngadu domba orang, hati-hati. Itu akibat ingkar ke bab-bab ini. Ya, kalau nggak sabar untuk hal yang kecil, bagaimana kalau nanti halnya besar?
Maka mulai malam ini, tolong jangan suka menyebar aib kawan sendiri. Ya, kalau kita dengar aib teman, kita katakan, nggak begitu. Dan nggak usah suka mencari-cari, mengungkit kesalahan orang, kecuali penyidik. Kita kalau tahu aib orang, kita akan terganggu loh. Tiap ketemu dia, gitu. Yang kita bayangkan aibnya, sisi baiknya kita lupakan. Mau begitu terus. Capek loh ya. Maka sifat kalau mau dapat khotir malaki, jangan pernah sibuk sama aib orang. Ya, itu aja coba amalin sekarang. 40 hari aja deh. Jangan mau ngomongin aib orang 40 hari, cobain. Siap? Cobain? Insya Allah. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna ala an la naltafita illa ilaik. Allahumma ya Allah, bantulah kami dengan keberkahan Nabi Muhammad SAW dan dengan ilmu-Mu ya Allah, agar hati kami, ruh kami tidak berpaling daripada menatap Engkau ya Allah. Allahumma ya Allah, jika kami berpaling daripada Engkau ya Allah, maka tariklah kami, ambillah kami dengan kelembutan-Mu ya Allah. Kembalikan kami dengan rahman rahim-Mu ya Allah. Jangan Engkau mengembalikan kami dengan cara yang keras ya Allah, dengan kasar ya Allah, dengan azab-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah, ij'al sayyi'atina sayyi'at man ahbabta, wa la taj'al ta'atna ta'at man abghadta. Allahumma innaka anta afuwun karim, fa'fu anna wa akrimna bihubbika wa bihubbi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatihah.